Jadi apa yang mengganggu pikiran Bapak nih selama, melaksanakan, supervisi tadi hingga sekarang? Karena kelihatannya Bapak masih ada beban nih di terlihat dari raut mukanya, dari kerut keningnya. Jadi apa rasanya yang menjadi beban pikiran Bapak ini? Ya, itulah Ibu, saya tadi ketika selesai supervisi tersebut, saya, dikatakan tidak mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi saya merasa malu rasanya Ibu, sudah sekian tahun mengajar, saya, dapat catatan kalau saya itu, tidak, apa namanya, tidak mampu, melibatkan atau mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran saya Ibu. Jadi saya merasa sedih, merasa, bersalah lah seperti itu rasanya Ibu. Baik, kira-kira selain masalah tadi, apakah ada yang lain yang mengganggu pikiran, Pak Rinaldi? Tidak Ibu, itu saja yang mengganggu saya pada pagi hari ini Bu. Saya, merasa tidak nyaman, terbayang-bayang lah gitu Bu, karena metode atau model pembelajaran saya tadi, sehingga saya, tidak mampu melibatkan siswa secara aktif. Itu yang membuat saya kepikiran sampai saat ini Bu. Eee, Jadi kira-kira apa ya yang harus saya lakukan untuk, mengatasi permasalahan saya ini sehingga saya ke depannya tidak melakukan hal yang sama lagi, Bu. ya, baiklah Pak Rinaldi, semoga, kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya, Iya, eee, amin amin ya robbal alamin. Jadi Ibu. permasalahannya, eee, seperti apa ya Pak? Bisa Bapak menceritakannya lebih, luas lagi? Iya, Ibu, tadi kan saya sudah menceritakan ke Ibu kalau, saya ketika supervisi tadi saya mendapat catatan bahwa, saya tidak mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya itu, Ibu? Oh, iya iya iya, saya, ingat, ketika, pengawas datang, itu Bapak Mhm, mendapat, catatan ya dan dipanggil kepala sekolah. Lalu mhm. kira-kira apa yang membuat, Bapak mendapat, catatan tersebut? Nah, menurut Bapak apa yang membuat pengawas itu meninggalkan catatan kecil kepada kepala sekolah Bapak tersebut? Iya, Ibu. Tadinya ketika proses pembelajaran, saya tidak melakukan ice breaking kalau tidak salah ya, Bu, ya. Saya tidak melakukan ice breaking ketika jam pembelajaran, jadi siswa saya kurang fokus, Ibu. Setelah itu model-model video-video yang saya tayangkan itu langsung saya mengarah ke materi saya, sehingga siswa saya belum siap untuk melakukan pembelajaran ketika itu, Bu. Jadi itulah kira-kira menurut saya, siswa saya tidak aktif ketika jam pembelajaran saya, Bu. Sehingga, pengawas menitipkan pesan kepada kepala sekolah, kalau saya itu tadi tidak mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, disebabkan karena itu, Bu, jadi saya belum menyiapkan siswa untuk belajar, sepertinya saya lupa, ice breaking, lupa juga melakukan, pendekatan video-video yang mudah dipahami siswa, sehingga siswa saya tidak ada satupun yang menyaut ketika saya memberikan, pertanyaan, Ibu. Mungkin itu kira-kira, Ibu, permasalahan yang menyebabkan eee pengawas meninggalkan catatan kepada kepala sekolah saya. Eee, jadi begitu ya, Pak? Jadi, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Karena, menurut, saya ini kan tidak terlalu apa, tidak terlalu serius. Namun, bagaimana, dinilai kurang bisa mengelola kelas yang baik, atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Pak? Iya, Bu, permasalahannya sih memang kecil, Ibu, ketika saya memberikan, pertanyaan kepada siswa, tapi tidak ada respon dari siswa saya, sehingga kelas saya itu sunyi-sunyi saja, Ibu. Jadi,
tidak hiduplah suasananya sehingga setiap saya memberikan pertanyaan, siswa itu hanya diam. Contoh, siapa yang bisa? Siswa saya hanya diam saja, Ibu. Seperti itu kira-kira, Ibu. Oh, jadi begitu masalahnya, Pak. Iya, Jadi, Ibu. sebelumnya saya, mohon maaf kepada Pak Rinaldi, apakah Iya, setiap mengajar Pak Rinaldi melakukan hal yang sama dalam kegiatan PBM? iya, Ibu. Pas pada waktu itu juga karena kaget karena ada perasaan was-was didampingi oleh kepala sekolah sekaligus ada pengawas. Selain materi yang tidak siap, mental saya juga drop ketika itu, Ibu. Jadi saya tidak mengalir, Ibu, tidak mengalir mengajarnya. Tidak seperti biasa mengajarnya. Saya terlalu terfokus kepada RPP sehingga saya menjadi tidak luwes, tidak mengalir gitu, Ibu. Jadi siswa saya juga ikut kebingungan karena juga saya bingung. Kebingungan saya itu disebabkan karena saya adanya rasa grogi, dikawasi oleh kepala sekolah, dikawasi oleh pengawas. Sehingga tadi sesuai yang saya sampaikan tadi, Ibu, siswa saya tidak aktif jadinya dalam proses pembelajaran sehingga pengawas meninggalkan catatan melalui kepala sekolah kepada saya bahwa siswa saya tidak aktif ketika jam pembelajaran saya, Ibu. Jadi itu yang sangat mengganggu sekali kepada pemikiran saya saat ini, Ibu. Iya, jadi, kenapa Pak Rinaldi terlalu terfokus ini kepada, RPP? Kenapa Pak Rinaldi terlalu terfokus ini? Ya, saya pikir begini, Bu. Dengan menggunakan RPP, dengan melihat urutan RPP, jadi saya akan apa namanya itu akan berhasil, akan sukses dalam proses pembelajaran. Tetapi ternyata saya juga lupa ke ternyata siswa itu harus disiapkan terlebih dahulu. Saya hanya terfokus pada kegiatan inti, lupa saya pada kegiatan pendahuluan melakukan kesiapan belajar pada siswa saya, Ibu. Itu yang membuat siswa saya tidak aktif dalam proses pembelajaran saya. Ya, sebenarnya itu sudah bagus ya Pak Rinaldi ya, kalau memang, RPP yang kita buat itu memang kita setiap mengajar itu kita mengacu kepada RPP yang kita buat. Iya, Ibu. Namun, karena, siswa kita sekarang itu dia latar belakangnya berbeda-beda, juga nanti kemauannya juga berbeda-beda, Ibu. makanya, cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya, Bu. Jadi Mmm, saya sudah sedikit paham jadinya, Ibu. Jadi saya itu harus melakukan kesiapan untuk belajar untuk siswa. Seperti saya harus melakukan ice breaking dulu sehingga siswa saya merasa nyaman, senang dengan saya. Kemudian saya harusnya mencarikan model-model pembelajaran yang bagus dan mudah dipahami dan mudah diingat oleh siswa saya. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. eee Ya, saya, begitu bagusnya, Pak, itu hal jalan keluar yang terbaik. Kemudian lagi, bagaimana sekarang perasaan Bapak Rinaldi setelah bercerita panjang lebar pada Saya saya? merasa lega sekarang, Ibu. Kenapa? Yang pertama, saya tahu di mana kesalahan saya sehingga saya mendapatkan kritikan. Sehingga saya harus merefleksi pembelajaran saya. Di antaranya nanti saya harus melakukan kesiapan belajar siswa seperti melakukan ice breaking di awal pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran yang saya tayangkan itu hendaknya mudah dipahami oleh siswa sehingga nantinya siswa saya aktif dalam proses pembelajaran, Ibu. Jadi saya sangat terbantu sekali hari ini oleh Ibu sehingga saya nantinya ke depan mampu mengajar dengan baik. Siswa-siswa saya juga aktif dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu telah mendengarkan rasa kegelisahan saya pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah mau mendengarkan cerita dan permasalahan saya tentang supervisi yang saya lakukan pagi tadi. Pada ya, Ya, baik, jika boleh saya telah mendengar panjang lebar tadi cerita Pak Rinaldi tentang hmm, ketidaknyamanan saat supervisi, hmm, jadi, saya bisa menyimpulkan kalau,
kita dalam mengajar itu tidak harus terfokus kepada RPP, dan juga Ya, Bu. ketika pengawas dan kepala sekolah ada di dekat kita dalam memantau kita dalam supervisi, kita tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu grogi. Jadi Ya, kita mengalir saja mengajar, seperti ya, itu ya Pak Rinaldi ya. Bu. Eh, jadi sekarang yang harus saya lakukan eh, ketika saya mengajar nanti harus melakukan kesiapan belajar siswa, dan jika saya dinilai kembali, saya tidak lagi akan grogi menghadapi hal-hal demikian, karena kita ketahui bahwa tugas kita sebagai guru ada penilaian dari kepala sekolah maupun pengawas ya Ibu ya. Terima kasih banyak atas masukan-masukan yang Ibu berikan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya sangat bersyukur sekali Ibu mau mendengarkan permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak Ibu yang sudah mau mendengarkan curhatan saya pada pagi hari ini. Ya. Jadi kalau menurut saya Bapak Rinaldi tinggal merefleksi diri saja, nanti Iya, mempersiapkannya ketika melakukan supervisi. iya Ibu. Eh, Baik, alhamdulillah ya Pak. Jadi selanjutnya eh, Bapak sudah tahu tentang masalah ini dan yang sudah kita bahas bersama ini. Lalu Iya. apa rencana Bapak selanjutnya nih? Nah, rencana selanjutnya yang saya lakukan, saya sangat bersemangat sekali, Bu, setelah berbagi dengan Ibu. Yang pertama, ketika saya akan melakukan supervisi nanti, ya, saya tidak harus grogi lagi, ya. Kemudian saya harus menyiapkan model-model pembelajaran yang interaktif sehingga siswa saya aktif. Kemudian video-video pembelajaran yang harus saya siapkan yang mudah dipahami oleh siswa. Dan terakhir, yang harus saya lakukan adalah uh, melakukan ice breaking. Ini yang terpenting karena siswa kita akan siap dengan pembelajaran kita, Ibu. Itu Ibu yang akan saya lakukan ke depannya, Ibu. Itu bagus sekali Pak Rinaldi, rencana yang bagus. Namun Iya. apakah masih ada yang hal lain yang akan Ibu lakukan nih kira-kira? Hmm, cukup Ibu, saya rasa cukup. Saya sudah sangat lega sekali karena yang mengganggu pikiran saya pada pagi hari ini sudah terselesaikan, dan saya juga sudah tahu di mana letak kekurangan saya ketika mengajar Ibu. Terima kasih Ibu Ya, telah kan masalah. alhamdulillah, Iya Ibu. alhamdulillah ya Pak. Semoga langkah yang Bapak ambil ini sangat bagus, dan saya juga sangat setuju dengan ide yang Pak Rinaldi akan lakukan ini untuk menghadapi supervisi berikutnya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Eh, saya juga merasa senang Pak, dan saya juga lega, dan saya juga eh, akan mencoba juga rencana yang Bapak Rinaldi sampaikan tadi, dan juga Hmm, saya akan eh, melakukan rencana itu, iya Ibu. melakukan rencana itu. Hmm, Ya Pak. ya, terima kasih banyak Ibu karena sudah mendengarkan curhatan dari saya. Karena saya juga ada jam di kelas lain. Terima kasih banyak Ibu telah mau mendengarkan cerita saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik yang kedua yang kemarin malam kita latihan juga, Bu. Ya, tapi metodenya sama dengan yang tadi aja alurnya Pak Rinaldi. Baik, kita mulai Pak Rinaldi. Ya, baik, Bu. Saya sebagai coach-nya, Ibu sebagai coachnya ya. Ya, Baik. Assalamualaikum, Bu. Apa kabarnya? Sehat? alhamdulillah Pak sehat. Uh, saya lihat Ibu pagi hari ini tidak seperti biasanya. Ya, saya lihat Ibu agak sedikit muram. Ya, biasanya Ibu ceria,
Ibu semangat menangani anak-anak di sekolah ini pagi ini. Biasanya setiap pagi Ibu mengawasi siswa-siswa sekitar di sekolah. Tapi kenapa hari ini Ibu tidak seperti biasanya? Ada apa itu, Ibu? Eh, Baik, Pak, mungkin memang agak berbeda pagi ini karena saya merasa ada yang mengganggu pikiran saya setelah eh, saya melaksanakan program guru penggerak ini di sekolah saya yang baru, karena Mm-mm, saya baru pindah ke sekolah tempat saya mengajar ini, dan saya mm-mm. satu-satunya yang melaksanakan program guru penggerak di angkatan 9 ini, Pak. Jadi saya agak merasa eh, kurang support dari rekan sejawat dan merasa kurang semangat dalam melaksanakan program guru penggerak ini di sekolah tempat saya yang baru ini, Pak. Iya, Bu. Mungkin itu yang mengganggu pikiran saya, Pak. Iya, Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan kurangnya dukungan dari rekan sejawat di sekolah Ibu itu? Kalau menurut saya bukan kurang dukungan, Pak. Mungkin karena teman-teman saya ini belum belum mencoba, karena mereka kemarin belum ikut program ini dan mereka tidak ingin mencoba karena mereka menganggap ini cuma kegiatan tambahan. Maksudnya Mm-mm. selain kegiatan kita yang penting itu kan mengajar, nanti Iya. ditambah lagi dengan program guru penggerak ini. Jadi bukannya mereka mungkin kurang dukungan, tapi mungkin mereka kurang paham saja baru, Pak Rinaldi. Seperti itu ya Ibu ya permasalahan Ibu. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Mungkin ada baiknya ya Pak, mungkin saya melakukan pendekatan dengan teman sejawat ini. Kemudian perlahan-lahan saya akan memasuki mereka dan dengan mungkin dengan menjelaskan secara perlahan-lahan, oh begini program guru penggerak ini. Jadi Mm-mm. program ini tidak hanya menguntungkan saya saja sebagai guru penggerak, tapi juga nanti akan berdampak kepada sekolah kita nanti akan menjadi sekolah penggerak. Mungkin itu salah satunya Pak yang akan saya lakukan dan saya akan mencobakan itu. Iya Ibu. Jadi yang akan Ibu lakukan melakukan pendekatan ya Ibu kepada teman-temannya di sekolah. Eh, Kemudian ada enggak lagi Ibu kira-kira selain itu yang menjanggal pemikiran Ibu sehingga Ibu tidak semangat mengikuti program guru penggerak ini? Iya Pak, mungkin salah satunya lagi yang mengganggu pikiran saya, yang membuat saya tidak semangat itu ketika saya harus meninggalkan eh, siswa saya ketika jam pelajaran, karena kita kan ada itu kegiatan yang berupa Zoom, Rukol itu pada jam 1 siang, sedangkan Mm-mm. saya mengajarnya setiap hari itu penuh, Pak. Jadi jam 1 itu saya masih mengajar dan saya mau tidak mau itu harus meninggalkan kelas untuk melakukan Zoom. Karena kalau Iya. seandainya saya lakukan Zoom di kelas itu juga nanti tidak mengganggu kegiatan Zoom, Pak. Jadi mungkin itu salah satunya juga yang mengganggu pikiran saya yang membuat saya tidak semangat melaksanakan program guru penggerak ini, Pak. Oh, begitu ya Ibu ya permasalahannya. Jadi, jikalau Ibu jadwalnya berdempetan dengan waktu rukol atau ruang kolaborasi dengan program guru penggerak, kira-kira apa menurut Ibu solusi yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi jamnya yang berdempetan dengan jadwal mengajar Ibu? Mungkin eh, begini ya Pak, mungkin dengan mencarikan guru pengganti atau begini, karena di sekolah kami juga ada beberapa orang guru PL yang magang, itu mungkin Ya. saya bisa mem- menemui mereka salah satunya itu dengan menjadi guru pengganti. Karena kita sama-sama tahu ya Pak, kalau dalam kelas apalagi masih jenjang SMP, itu kalau tidak ada yang mengawasi itu mereka sulit sekali untuk bisa melaksanakan tugas walaupun diberikan tugas,
tetap mereka nanti akan fokusnya cuma 5 menit atau 10 menit. Setelah itu mereka juga akan mengganggu lokal sebelah yang sedang belajar. Mungkin itu salah satunya yang akan saya cobakan, Pak. Saya akan mencobakan atau saya akan berusaha mencari guru pengganti ketika saya mengadakan Zoom di jam pelajaran. Mungkin itu salah satunya, Pak. Ya, luar biasa sekali ya Ibu ya, solusi kita sudah menemukan solusi atas permasalahan dari apa yang terjadi pada diri Ibu. Di antaranya tadi jam dempet sehingga Ibu menyampaikan dengan adanya guru pengganti ya Ibu ya untuk menggantikan Ibu. Jadi selain itu ada lagi kira-kira Ibu yang merasa Ibu tidak nyaman dengan keadaan sekarang? Ya Pak, mungkin satu lagi nih Pak yang masih mengganggu pikiran saya, itu ketika pendampingan individu Pak dengan pengajar praktik. Di mana Iya, pendampingan individu itu jadwalnya saya sering itu pada hari Jumat, di mana hari Jumat itu juga jadwal bertepatan dengan jadwal MGMP Pak. iya. Sedangkan juga saya sebagai pengurus inti di MGMP, yang mana saya memang diharuskan juga masuk ke dalam kegiatan tersebut. Nah, ini saya membagi waktunya nih susah, Pak. Jadi antara pendampingan individu dengan kegiatan MGMP. Mungkin itu juga yang mengganggu pikiran saya, Pak. Nah, jadi kalau seperti itu, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan yang Ibu hadapi ini? Seperti tadi dempetnya jadwal. Saya tahu Ibu kan pengurus inti di MGMP ya Bu ya. Kadang Iya, Pak. kita ada dengan individu dengan PP kita. Jadi rencana aksi seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan lagi untuk menanggulangi jadwal dempet itu Ibu? Eee, jadi, menurut saya, Pak, di antara akan berarti ada 3 nih masalah yang mengganggu pikiran saya. Yang pertama tadi itu, kurangnya dukungan dari teman sejawat, kemudian lagi meninggalkan jam pelajaran ketika Zoom, kemudian satu lagi itu adanya jam dempet dengan kegiatan lain ketika pendampingan individu. Jadi, saya rasa rencana yang akan saya lakukan, itu salah satunya tadi mungkin dengan melakukan pendekatan dengan teman sejawat, kemudian Hmm, perlahan-lahan saya, memberikan, pengimbasan kepada mereka, ya. perlahan-lahan agar mereka mengerti kalau program guru penggerak ini memang, program yang memang, wajib kita laksanakan. Kemudian lagi, dengan mencari guru pengganti ketika saya harus meninggalkan kelas. Kemudian berikutnya kalau untuk, dempetnya, jadwal, pendampingan individu ini dengan, jadwal MGMP, mungkin saya akan, minta kepada, PP saya nanti itu jadwalnya diganti atau dirubah, harinya, tidak hari Jumat lagi. Mungkin begitu salah satunya, Pak. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Eh, Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan. Semoga ke depannya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi bisa diatasi. Kira-kira ada lagi nggak Bu selain daripada itu? Mungkin hanya itu, Pak, dan saya juga merasa lega karena Bapak Ya, sudah mendengarkan, eee masalah saya dari tadi, dari awal sampai, kita menemukan sama-sama menemukan, solusi dari masalah yang saya hadapi, dan saya sangat berterima kasih Bapak sudah mau mendengarkan, ya, eee, masalah tadi, Pak. iya Ibu. Kalau seperti itu berarti permasalahan yang Ibu hadapi sudah teratasi dan juga bisa nanti saya ambil juga jika terjadi hal-hal yang Ibu sampaikan terhadap saya. Jadi Ibu, saya cukup lega hari ini karena Ibu sudah menemukan solusi, kita berdua sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Karena kita ada sama-sama mengajar di kelas yang lain. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak, dan, semoga solusi yang saya
temukan ini bisa nanti berhasil dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Itu Ya, saja amin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Lah, Bu, segitu itu aja, Bu. Yang penting ada untuk real call lah, Bu. Berarti kan Bu Fitri yang merekam kan Pak Rinaldi? Iya, Bu Fit. Jadi mungkin kita kurang dari lubang balik ini nak. Yang pertama tuh gak panjang, yang sebentar kok tak ada lah hilangnya kawak saya. Awak segan menghubungi ibu untuk latihan tadi. Oh, iya iya. Tapi alhamdulillah lah Bu, lah do rekaman awak ada. Jadi refleksi Bisa kawak pulang isi. kampung loh. Bisa ndak? Uh, Refleksi kan diisi lah ndak, Bu? refleksi itu diisi itu Beko itu dibacakan Pak Rinaldi. Oh, iya. Itu juga diskusikan ndak, Bu? Berarti wa isi itu loh. Iya. Isi sorang-sorang loh. Iya ndak, Berarti Bu? yang kayak potong tuh kan Pak Rinaldi apa yang sudah baik kayak Iya. gitu kan? Iya, Bu. Yang sudah Nah, baik dan yang akan ditingkatkan kayak gitu. iya. Nah, Ya itu, bacaan Bu. juga Pak Rinaldi Beko. Jadi, Bu. Nah, Ya, Bu. ya